mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum memulai pelajaran, Bapak akan memeriksa kalian terlebih dahulu. Coba cek dulu sampah di bawah meja kalian. Ada atau tidak? Coba bajunya tolong rapi ke dulu, yang belum rapi, jilbabnya, rambutnya dimasuk ke dulu. Rapi ke terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Oke, kalau sudah mulai rapi, satu orang siswa untuk memimpin doa ke depan. Mistaudin, silakan ke depan, doa belajar, pimpin kawan-kawannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menghargai para pengetahuan dulu kita sebelum belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, yaitu Mencintakan Kewargaan. Kewargaan. Lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itu merupakan salah satu kewargaan cinta tanah air dalam profil lulusan, 8 profil lulusan. Selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu, yaitu kita mengembirakan terlebih dahulu sebelum memulai belajar.
Ada yang tahu tak speaking apa yang kalian tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, kalau tidak ada yang tahu, ikuti Bapak ya. Kalau Bapak bilang kanan, kanan ya. Kalau Bapak bilang kiri, kiri. Kalau Bapak pegang kuping, kuping ya. Paham? Paham. Kanan, kiri, telinga, kuping, kuping, rambut, hidung, mulut. Tepuk semangat. Kita kasih TOP ya. Kita kasih TOP. Kalau Bapak bilang kasih TOP, TOP ya. Kasih TOP. TOP. Tok tok tok. Ulang. Ulang ya. Bilang kasih TOP. TOP. Tok tok tok. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki ketujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami ketentuan sujud. Sujud itu ada 3, sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Oke, buka bukunya bab 4 tentang sujud, yang kelas 7, buku kelas 7 tentang sujud. Sudah dibuka belum anak-anak bukunya? Sudah ya. Sebelum memulai belajar, Bapak mau kasih kalian wawasan terlebih dahulu, refleksi terlebih dahulu. Apa sih itu yang kalian dapat di pelajaran kemarin? Belum tahu, belum mengerti. Perhatian, panggilan untuk Pengertian sujud terlebih dahulu. Apa itu sujud? Sekarang. Ada yang tahu tak? Ini perhatian, panggilan Apa kepada itu Najwa sujud? kelas 4 harap Sujud. segera kantor sekarang. Terima kasih. Coba bukunya dibuka terlebih dahulu. Bukunya dibuka terlebih dahulu. Bukunya dibuka. Tentang sujud. Sudah belum dibuka? Tapi sebelum kita buka bukunya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu. Yang pertama adalah Hadir Pak. Husnul Khotimah, Lesti, Nakwa, Hadir. Natasha, Hadir Pak. Nisa, Hadir. Sapana, Hadir Pak. Tania, Rizky, Adot, hadir ya. Ispa, Hadir. Ola, Hadir. Gisel, Hadir. hadir semua ya. Tidak ada yang tidak masuk hari ini ya. Iya Pak. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran materi tentang sujud. Sudah dibuka belum bukunya? Sudah dibaca belum? Apa itu sujud? Apa itu sujud? Ada yang tahu tidak? Apa itu sujud? Kalian baca dulu pengertian sujud syukur, sujud sahwi, sama sujud tilawat. Silakan dibaca terlebih dahulu materinya. Materinya dibaca dulu. Materinya dibaca
dibaca. Kalau sudah dibaca semua, Bapak akan tanya, apa itu sujud syukur? Apa itu sujud tilawah? Apa itu sujud sahwi ya? Misbahuddin, sujud syukur apa sujud syukur? Silakan baca pengertiannya. Suaranya besar-besar. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur pengertian. Resi, silakan dibaca resi. Pengertian sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Jadi sujud syukur itu untuk memperoleh nikmat apa? Memperoleh nikmat yang diberikan oleh Allah. Misal kita menerima sedekah atau bantuan dari orang lain, kita harus bersyukur kepada Allah, ungkapannya. Karena ngapa? Sujud syukur itu sujud yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu juga sangat baik untuk kita lakukan. Selanjutnya, apa saja macam-macam sujud? Artilah macam-macam sujud. Macam-macam sujud. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tiga itu ada macam-macamnya, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Kelompoknya sudah dibuat, ada 3. Kelompok 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 sudah. Selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai materi sujud tersebut dan mendiskusikan nanti. Silakan kalian pahami dulu materi tentang sujud untuk 3 kelompok tersebut. Nanti kalau sudah paham, nanti akan Bapak berikan pertanyaan pengantik. Silakan dibaca terlebih dahulu. Dua menit bacanya. Sambil kalian baca, sambil Bapak jelasin materinya ya. Selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan ketika apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan ketika kita hendak lupa bacaan atau hendak lupa gerakan. Misal kita sudah masuk rakaat ketiga, tapi kita lupa rakaat berapa yang kita lakukan. Nah, untuk mengatasi peristiwa tersebut, kita hendaknya membaca bacaan sujud sahwi. Atau yang hafal tak bacaan sujud sahwi? Coba dibuka bukunya di tentang sujud sahwi. Apa aja bacaannya ketika lupa? Silakan bukunya dibuka. Dibaca materinya, bacaan sujud sahwi. Apa bacaannya? Misbah, baca misbah. Bacaan sujud sahwi. Atau tidak? Baca Arabnya, baca Arabnya. Bukan itu misbah, bacaan sujud sahwi misbah.
Tidak ada ya? Dengar Bapak ya, ikuti Bapak bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanamallah. Yanamu. Wala namu. Mutuhu. Wala yasku. Sekali lagi. Subhanamallah yanamu. Wala yamutu. Wala yasku. Subhanamallah. La yanamu. La yamutu. Wala yasku. Kelompok 1 coba baca. Ingat tak? Kelompok 1 baca. Subhanamallah. La yanamu. La yamutu. Wala yasku. Sekali lagi kelompok 1. Subhanamallah. La yanamu. La yamutu. Wala yasku. Oke, cakep kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Subhanamallah. La yanamu. La yamutu. Wala yasku. Bapak Misbahuddin baca. La yanamu. La yamutu. Wala yasku. Coba kelompok 3 silakan dibaca. Doanya, bacaannya. Subhanamallah. La yanamu. La yamutu. Wala yasku. Subhanamallah. La yanamu. La yamutu. Wala yasku. Oke, top. Itu bacaan dari sujud. Sujud. Ketika apa dibaca? Ketika rakaat. Ada yang bisa nggak mempraktekannya? Ada yang bisa nggak mempraktekkan? Gimana tata cara itu pelaksanaan sujud sahwi? Ada yang bisa nggak mempraktekannya? Coba dari kelompok 2, silakan maju ke depan 1 orang. Coba 1 orang untuk mempraktekkan sebagai model. Cepat 1 orang maju. Atau enggak Bapak tunjuk. Misbah aja maju Misbah. Nanti diajarin. Coba misal seandainya sudah rakaat kedua, tidak tahunya masih rakaat ke-1 dalam pikirannya. Coba yang Misbah pahami apa kira-kira? Coba sujud.
Tuh, sujud ya. Sujud. Situ. Ceca. Nah, sujud. Ketika sujud itu membaca apa? Coba baca. La yamutu wala yasku. Sujud lagi. Sujud. Dan itu baca doa bacaan ini Rabbil Firli. Warhamni. Sujud lagi. Baca lagi bacaannya. Subhanallah. Wala yasku. Nah, langsung tahiyat. Baca tahiyat. Mubarakatuh sholawatuh thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Misbah, tegak. Tadi sudah dicontohkan oleh teman kalian. Itu salah satu contoh ketika lupa gerakan sholat. Misal gerakan sholat dia rakaat kedua, tapi tiba-tiba dia lupa, ragu-ragu. Aku ini rakaat berapa? Lebih baiknya kita baca sujud sahwi. Gerakannya sujud. Sudah sujud, baca doa Rabbil Firli warhamni wajburni. Sudah itu sujud lagi, baca doa sujud bacaan sujud sahwi. Sudah itu langsung tahiyat. Paham? Apakah kalian paham? Paham. Coba satu orang lagi sebagai model dari kelompok IKA. Silakan Miss Paulin, duduk Miss Paulin. Coba Rizky, coba Rizky, maju ke depan Rizky. Cepat Rizky, maju ke depan Rizky. Nanti diajarin. Hanan. Kelompok 3 tidak ada nilai. 0. Kelompok 1 aja. Kelompok 1 maju ke depan kelompok nanti diajarin. Nanti diajarin. Caranya. Coba. Seandainya siap-siap soal ya. Baca gerak soalnya. Soalnya nih. Contoh. Nah, ini sudah rakaat ketiga. Tapi aslinya rakaat keempat. Dia bingung. Aku nih masih rakaat berapa? Kira-kira. Rakaat berapa? Kira-kira. Ragu-ragu kan? Nah, rakaat berapa kira-kira masih? 2. Nah, masih rakaat kedua. Padahal di dalam sholat itu dia sudah melakukan
beliau lakukan ini? Nyamas aslinya sudah rakaat keempat. Ada baiknya dia melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Coba siapa? Sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min. Sujud langsung, bacaan sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu la yamutu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Sujud lagi, jangan langsung tegak. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar. Tahiyat ya. Langsung tahiyat. Jangan lagi berdiri. Langsung tahiyat. Sudah, aja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dicontohkan oleh 2 orang siswa dari kelompok masing-masing. Apakah kalian sudah mengerti mengenai praktek sujud sahwi? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, nanti di akhir akan Bapak tanyakan sama kalian per kelompok. Silakan duduk Sipa. Terima kasih Sipa. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh praktek sujud apa? Seandainya kita tidak bisa hafal bacaan sujud sahwi, kita membaca apa lebih baik? Seandainya tidak bisa hafal bacaan sujud sahwi, apa yang lebih baik kita baca? Bacaan sujud. Apa bacaan sujud biasa? Rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Itu ketika kita tidak bisa atau tidak hafal bacaan sujud sahwi. Tapi lebih baik sebaiknya kita hafal ke bacaan tersebut. Karena itu bacaan dari sujud sahwi. Sujud yang kalian baca tadi itu cuma seandainya kalau belum hafal, tidak apa-apa. Tapi untuk kedepannya kalian pakai bacaan Subhana man la yanamu wala yasbu. Cukup paham sampai sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai sujud syukur, sujud sahwi? Sebelum memasuki materi sujud bawah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akan yang bertanya pada kalian. Coba perwakilan dari kelompok 3. Apa itu sujud syukur? Silakan. Ya, pengertiannya. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 2. Ketika Bapak ngasih ini, kalian harus jawab. Paham? Paham. Ini merupakan prinsip
mengembirakan. Kita bermain sambil belajar. Paham? Paham? Kita pakai lagu ya, pakai lagu. Mulai dan kalau lagunya berhenti, berarti dia pula yang bisa jawab. Paham? Paham. Mulai dari ini. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, buat apa lama selamanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, berjutar. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, itu tak ada gunanya. Mareta, coba bacakan bacaan dari sujud sahwi. Mareta, silakan baca. Kalau tidak bisa, nanti akan Bapak kasih hukuman untuk maju ke depan. Oke, bagus. Lagi ya, satu lagi ya. Satu lagi untuk prinsip mengembirakan. Satu lagi. Satu lagi kita pakai lagu apa? Potong bebek angsa, masak itu hari. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Jawab pertanyaan dari ini ya, Kek. Kalau tidak bisa jawab, nanti akan Bapak berikan hukuman. Salah satu gerakan, misal ketika kita lupa dalam gerakan sholat, hendaknya kita membaca sujud apa? Sujud sahwi, benar atau tidak? Benar, sujud sahwi. Selanjutnya kita akan berefleksi mengenai dua materi ini sebelum memasuki materi sujud tilawah. Ada yang tahu tidak apa dari materi sujud syukur sama sujud sahwi tadi? Coba bacakan dari kelompok 2. Baca intinya. Intinya kalian dapat. Makna yang kalian dapat, bermakna yang kalian dapat dari dua materi tersebut. Coba baca, silakan bukunya dibuka, dibaca. Dibaca bukunya.
Itu kenapa Bapak suruh? Karena untuk merefleksi kalian dari dua materi tersebut, apa yang kalian pelajari. Kalian baca rangkuman dari materi sujud syukur sama sujud sahwi tadi. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut? Macam-macamnya yang kalian ketahui. Apa pengertiannya? Apa contohnya yang kalian tahu? Apa gerakannya? Bacaannya? Coba yang bisa tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang bisa. Kalau tidak ada apa yang tunjuk. Coba dan memberanikan diri. Kita sebagai murid harus berkesadaran. Paham tak? Kalian sadar kalau sudah diajarkan dari dua materi tadi, berarti kalian sudah mengerti. Tadi kan sudah Bapak suruh baca bukunya. Nanti di akhir akan Bapak tanya dari dua materi tersebut, kalian baca atau tidak? Baca kan? Nah, kalau kalian baca, pasti kalian tahu apa refleksi yang kalian dapat dari dua materi tersebut. Tadi kan sudah Bapak jelas ke, sebut ke. Apa pengertiannya? Macam-macam sujud, bacaan sujud sahwi. Tidak ada yang bisa, Pak. Berarti kalian belum bisa. Coba kalian sadar. Ya, silakan. Silakan. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah SWT. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah SWT atau telah terhindar dari bahayanya. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau terjadi dalam salat. Sujud ini dilakukan 2 kali dalam satu tasyahud akhir sebelum salat. Hikmat sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingin dan bersyukur kepada Allah SWT. Hikmat sujud tilawah menambah kecintaan kepada Allah Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Hikmat sujud sahwi mengutamakan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga tidak luput dari kesalahan. Selalu menjaga sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong atau takabur. Sedini mungkin dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi insan yang pandai bersyukur. Oke, berarti kalian sudah tahu ya dari dua materi tersebut. Selanjutnya Bapak akan menanya mengenai tentang sujud tilawah. Coba dibaca materi tentang sujud tilawah. Nanti 3 materi ini akan Bapak sampaikan di akhir dan akan Bapak tanyakan di akhir. Coba kalian baca sujud tilawah dari kelompok 1. Coba baca. Kelompok 1 perwakilan yang mau baca silakan. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, itu salah satu pengertian dari sujud tilawah. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, bertemu dengan huruf bacaan sujud tilawah, hendaknya kita membaca bacaan sujud tilawah. Misal contoh di dalam surat Al-Alaq ya. Waqtarib itna. Ayat dari waqtarib. Nah, itu merupakan salah satu contoh bacaan sujud tilawah. Coba kelompok 3 bacakan bacaan sujud tilawah. Silakan buka bukunya. Silakan
Baca materi mengenai tentang sujud tilawah. Besar-besar anak. Iya, itu bukan doa tapi bacaan. Oh, bikin. Coba Misbah diulangi Misbah, bacanya Misbah. Bacaan sujud tilawah Misbah. Ada di buku Misbah, buka bukunya Misbah. Coba buka halaman 3 Misbah. Nah, itu tadi merupakan salah satu bacaan dari apa? Sujud tilawah. Ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf sujud tilawah, bacaan sujud tilawah, kita harus membaca bacaan apa? Sujud tilawah. Coba kalian pahami mengenai materi sujud tilawah. Coba baca dulu terlebih dahulu, Bapak kasih waktu 2 menit untuk membaca. 2 menit membaca. Kalau sudah, silakan nanti bertanya sama Bapak jika tidak ngerti. Silakan dibaca terlebih dahulu materinya. Nanti akan Bapak tanya atau kamu yang menanya. Silakan dibaca. Silakan dibaca, nggak usah ribut. Kelompok 1 dibaca materinya. Kelompok 2 dibaca, terus tidak usah ribut. Dosa ribut, silakan dibaca.
Sudah? Sudah belum? Sudah belum dibaca? Sudah ya. Nah, kalau sudah dibaca, Bapak akan bertanya kembali. Bapak akan bertanya kembali mengenai sujud tilawah. Sujud tilawah. Coba kelompok 2 yang kalian baca tadi, silakan kalian simpulkan apa mengenai sujud tilawah. Kelompok 2, Pak. Ya, coba baca. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mengerjakannya. Hikmah sujud tilawah menambah kecintaan kepada Allah kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Tata cara pelaksanaan Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Sujud tilawah di luar sholat. Adapun cara yang untuk melakukan sujud tilawah yang di luar sholat adalah sebagai berikut. 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat sujud tilawah. 3. Takbiratul ihram. 4. Melakukan sujud cukup 1 kali. Doa yang membaca pada saat sujud seperti berikut. Coba ya. Ya, baca. Coba kelompok 1, silakan dibaca. Apa, Pak? Baca dari mengenai sujud tilawah tadi. Coba. Ya, baca. Manusia tidak boleh sombong dan punya keletihan. Karena berbuat salah, apabila seseorang mengakui kesalahan dan kesalahan, maka kita hendaknya memberi maaf. C. Manusia berbuat salah dan berdosa sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. D. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. E. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri hikmah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolak keputusan hakim berkaitan dengan apa yang Nah. Materi yang ketiga tadi yaitu materi tentang sujud sujud tilawah. Sudah kalian pahami, sudah kalian baca materinya. Hei, kenapa itu ngobrol? Yang ngobrol ke depan nanti. Bapak suruh untuk ngomong. Mau? Mau? Tidak mau kan? Selanjutnya kita akan memasuki LKPD. Apa itu LKPD? Apa itu LKPD? Tahu tidak LKPD? LKPD itu ialah lembaga kerja peserta didik. Jadi setiap kelompok kalian mengisi lembar jawaban tersebut. Kalian jawab sesuai yang kalian dapat di materi yang Bapak sebutkan tadi. Nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil yang kalian buat. Apakah paham?
Paham ya? Nah, ini LKPD-nya silakan kalian kerjakan terlebih dahulu dan nanti yang terakhir akan Bapak kasih asesmen. Nah, kelompok 1 kerjakan berkelompok. Kerjakan berkelompok. Kerjakan berkelompok. Kelompok 2. Kelompok 2. Ambil. Kelompok 3. Kelompok 3. Ngerjainnya sama-sama. Tidak ada mengerjakan sendiri dan tidak ada yang gawe dewean. Saling sama-sama kerja sama. Yang merasa dia ngawe ke dewean nilainya cuma untuk dia. Tapi kalau ngerjainnya sama-sama nilainya untuk kalian sama-sama yang gawe ke. Buat di situ lah. Saat depan berkelompok. Berkelompok. Kelompok. Silakan nanti dikerjakan. Kalau saya kerjakan, Bapak kasih. Perhatikan, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Nanti agak cepat untuk isinya. Kerjakan. Yang tidak kerjakan nanti nilainya nanti lihat sendiri. Jika tidak ada yang ngerti, silakan langsung bertanya.
Gawe kenyo sama-sama, tidak ada yang nak gawe. Ada yang cari jawaban, ada yang nulis. Kerjakanlah itu, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang ganggu kelompok lain. Suaranya tolong jaga, kerjakanlah. Kerjakanlah, tidak ada yang ngobrol. Tolong kondisi kelasnya. Silakan dikerjakan. Tadi kan kita sudah buat perjanjian sebelum memulai belajar.
Nanti kalian nyusul ya. Iya. Apakah sudah? Ya, sudah ya. Sudah. Oke, sudah cukup waktunya 10 menit. Silakan dikumpul. LKPD-nya kita ambil satu kelompok aja yang maju perwakilan. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Nanti kalian boleh bertanya sama temannya yang belum paham mengenai LKPD yang kalian tulis nanti. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dibaca. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Tolong setiap kelompok tidak ada yang bersuara. Jika ada yang bersuara, nanti Bapak akan suruh ke depan juga. Tolong perjanjian kita dari awal tadi. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika memperoleh nikmat yang terhindar dari bahaya. Dua, Pak. Yun. Dua, apa saja ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan sujud syukur? Satu, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, terhindar dari bahaya. Tiga, tuliskan langkah-langkah atau tata cara melakukan sujud syukur.
dari kelompok 3 dan 2 kepada kelompok 1, silakan tunjuk tangan. Silakan. Nanti kalian jika tidak ada, Bapak yang akan bertanya pada kalian. Yang kalian kerjakan tadi, hasil kerja diri siswa tadi, KPD tadi. Silakan dulu. Coba kelompok 3. Kelompok 1 sudah, kelompok 1 tadi perwakilan. Coba Bapak tanya, apa sih jawaban dari nomor 2 dari KPD yang kalian buat tadi? Coba jawab kelompok 3. Jawaban dari nomor 2 RKPD yang kalian kerjakan berapa? Apa jawabannya? Nah, itu tadi sudah dijawab. Nomor 2. Panggilan kepada seluruh siswa kelas 3 harap segera siap-siap ke musola sekarang. Karena pelaksanaan sholat duha akan segera dilaksanakan. Sekali lagi perhatian kepada seluruh siswa kelas 3 harap segera ke musola sekarang. Karena sebentar lagi pelaksanaan sholat duha akan segera dimulai. Nah, selanjutnya RKPD kan sudah kalian kerjakan. Selanjutnya kita rangkum dari materi yang kita dapat pelajari tadi. Mulai dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Coba kalian buat rangkumannya, rangkuman refleksi akhir sebelum memasuki asesmen. Coba kalian buat yang kalian pelajari tadi dari 3 materi tadi. Kalian baca, kalian tampilkan nanti. Tidak usah tulis di kertas, kalian baca deh. Rangkuman yang kalian dapat tentang materi tadi. Silakan, ini merupakan salah satu refleksi akhir kalian dari materi sujud. Silakan kalian buat. Silakan kalian buat, baca terlebih dahulu yang kalian tahu, yang kalian pahami dari materi yang Bapak ajarkan tadi. Apakah sudah ada yang siap? Kayaknya kelompok-kelompok yang aktif ini sudah ada penilaiannya nih. Yang aktif sudah ada penilaian. Yang kita bertanya, coba kelompok 2, apa sih refleksi akhir yang kalian dapat dari materi sujud tadi? Coba rangkuman yang kalian baca. Coba rangkuman kalian baca. Rangkuman coba kalian baca. Semuanya, semua 3 materi tadi. Coba baca di rangkuman. Sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sujud tilawah menambah kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. 6. Sujud sahwi membuatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Coba satu lagi dari kelompok 3, yang cowok baca. Dari tadi kayaknya tidak ada yang mau maju. Nilai kalian tidak ada, 0 nilai kalian, nilai kelompok kalian 0. Coba kalian baca rangkumannya mengenai materi tadi.
Coba dibaca rangkumannya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan semua. Sudah ya? Sudah. Kayaknya kalian semuanya lesu. Kita sebelum memasuki asesmen kita gembira dulu, yaitu kita senam terlebih dahulu. Silakan diikuti, silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Silakan berdiri, ikuti. Ikuti, semuanya ikuti. Ya, yang cowok berdiri semua. Sekali res, untuk kelihatan. Semuanya berdiri. Silakan ikuti. Silakan ikuti. Ikuti aja gerakannya. Silakan ikuti sampai habis. Sebelum kita masuk ke refleks ini asesmen. Silakan ikutin. Itu kan sudah ada gerakannya. Silakan kalian ikuti. Nah ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah senam. Selanjutnya kita memasuki asesmen sumatif dan formatif.
Oke, sebelum kita memasuki asesmen, Bapak akan memberikan suatu lembaran yang kalian wajib isi. Coba silakan kelompok 1 ambil. Kalian jawab. Kalian jawab. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nanti dijelaskan ya. Nah, ini untuk kelompok 3. Itu kan ada asesmen. Asesmen nah, di situ ada asesmen. Asesmen singkat, asesmen awal pembelajaran. Di situ ada kuis singkat, dites. Dites itu silakan kalian jawab. Suaranya tolong. Nah, lalu yang kedua itu di asesmen formatif. Itu kalian jawab ya atau tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir itu di asesmen sumatif. Ada 5 pertanyaan, kalian jawab. Nah, silakan kalian kerjakan. Kalian kerjakan yang kalian tahu, menurut kalian pahami baik. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Apakah ada yang belum paham? Coba sini. Sini, mau jelaskan. Makanya perhatikan. Kalau Bapak menjelaskan itu diperhatikan, tidak ada yang ribut. Untuk di asesmen formatif, silakan dibuka asesmen awal pembelajaran. Untuk di sini, ini kan ada 5 soal. 5 soal ini apa? Kalian baca. Coba fotonya. Ina, baca. Apa? Asesmen awal Atau pretest. Nah, ini kalian jawab 5 soal ini, kalian jawab semampu kalian yang kalian ketahui. Lalu yang kedua di formatif. Di formatif ini ya atau tidak kalian jawab. ya. Ini sesuai kalian, kelompok per kelompok. Silakan berbagi ngerjakannya. Nah, lalu yang terakhir di sumatif. Itu ada 5 soal esai. 5 soal ini kalian jawab juga berkelompok. Apakah paham? Silakan dikerjakan. Ya, di belakangnya.
dikerjakan. Silakan dikerjakan menurut kalian yang kalian tahu mengenai materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, oke. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Tidak ada presentasi lagi itu. Itu cuma mengasah kemampuan kalian. Jawab-jawablah yang kalian ketahui. Berbagi atau yang gawe ke ya atau tidak itu, atau yang gawe ke soal esai. Biar cepat selesai. Berbagi yang ngawe kenyong. Silakan dijawab dengan logika boleh, dengan buku boleh. Itu merupakan salah satu mengasah kemampuan kalian. Oke, mungkin Bapak akan menjelaskan yang terakhir, yaitu materi terakhir penutup sebagai langkah awal kalian. Apa itu sujud sahwi, apa itu sujud syukur, apa itu sujud tilawah. Tadi sudah kita bahas dari awal mengenai prakteknya, sudah kita pelajari. Bacaan sujud sahwi itu sudah dibacakan tadi oleh teman kamu. Dan bacaan sujud tilawah juga sudah dibacakan oleh teman kalian. Pengertian juga sudah kalian pahami, juga kalian pelajari sama-sama. Semoga kalian bisa terapkan di kemudian hari. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kepada saudara Misbahudin kami persilakan maju ke depan. Berdoa dulu. Ini merupakan salah satu DPR 8 profil lulusan yang ada di ketuhanan, prinsip ketuhanan. Silakan berdoa, pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada
kasih. U. Bisa kasih. P. D. O. P. Top, top, top. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bisa kasih. D. Bisa kasih. O.